Kebuka. Kebanyakan dari pendaki gunung saat ini masih menggunakan matras konvensional seperti ini. Halo kawan petualang, berjumpa kembali dengan channel saya dan petualang. Kali ini saya akan membahas seputar perlengkapan alat pendakian dan juga traveling. Di sini ada 3 buah matras dan saya akan berikan perbandingan dari ketiga matras ini. Kebanyakan dari pendaki gunung saat ini masih menggunakan matras konvensional seperti ini. Sebenarnya masih ada lagi matras jenis lainnya yang lebih ringan dibawa dan juga lebih nyaman digunakan. Oke, yang pertama di sini saya akan jelaskan dari segi bahan. Yang pertama di sini ada matras gulung hitam ini. Ini bahannya karet, agak keras ini, tapi lumayan tebal. Kita buka dulu. Seperti apa dalamnya? Seperti ini. Ini lumayan keras. Tapi menurut saya ini lumayan tebal. Ketika kita menggunakannya di area camping atau dalam tenda itu cukup memberi jarak antara tubuh kita dengan tanah. Oke, ini yang gulung karet hitam. Selanjutnya ini yang aluminium foil, berbahan aluminium foil. Ini mereknya dari Consena. Ini berlapis dengan bahan foam. Karena lapisannya ini busa, jadi digunakan saat dipakai itu lebih empuk daripada yang matras gulung hitam karet ini. Nanti saya akan jelaskan lagi kekurangan dan kelebihannya. Panjangnya ini sama aja, dan lebarnya pun sama juga. Dan yang berwarna biru ini mereknya adalah Naturhack. Ini berbahan nylon. Sudah waterproof juga atau anti air. Bentuknya seperti ini. Ini matras angin, bisa disebut juga matras tiup. Oke, saya akan tiup dulu supaya kelihatan bentuknya. Katanya maksimal 15 kali tiupan sudah kencang, jadi hitung aja. 1. Kebuka. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini. Sudah kelihatan. Kita taruh di samping. Oke, selanjutnya dari segi berat, di sini yang pertama saya akan ukur beratnya ini dulu. Matras angin ini, berat matras angin ini di kisaran 590 gram, masih di bawah 1 kiloan. Mungkin setiap matras angin itu ukurannya tidak sama, tapi yang punya saya ini di kisaran 589 gram. Oke, selanjutnya matras karet gulung ini beratnya di kisaran 517 gram, sedikit lebih ringan daripada matras tiup tadi, beda beberapa gram. Lanjut lagi matras yang berlapis aluminium foil ini, beratnya hanya di kisaran 269 gram. Menurut saya sangat ringan dibandingkan dua matras ini.
Jadi yang ketiga matras ini yang paling ringan, ini matras aluminium foil, cuman 269 gram. Yang kedua matras karet gulung ini, dan yang paling berat di sini adalah matras angin ini di kisaran 589 gram. Oke, dari segi kenyamanan dari tiga matras ini yang menurut saya yang paling nyaman itu matras angin ini nih. Meskipun tadinya ini yang paling berat, tapi lebih unggul dari segi paling nyaman. Kenapa? Karena matras ini menurut saya kasur di gunung. Ini sangat nyaman sekali, apalagi ketika kalian camping mendapati area tanah yang tidak rata itu, atau ada bebatuan, menggunakan matras angin ini sangat membantu sekali. Meskipun dua matras ini sudah lumayan nyaman juga, tapi ketika kalian ingin yang lebih nyaman lagi, saya saranin coba matras angin ini. Oke, lanjut lagi. Saya akan jelaskan dari segi kekuatan dari ketiga matras ini. Yang paling kuat bahannya di sini adalah matras karet gulung ini. Ini karena berbahannya keras, teksturnya kaku. Jadi menurut saya ini yang paling kuat. Yang kedua di sini yang paling kuat matras aluminium foil ini. Ini meskipun terkena duri atau benda tajam berlubang itu masih tidak pengaruh, masih bisa dipakai, digunakan. Berbeda dengan matras angin ini, jika terkena benda tajam dan bocor itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi jika kalian menggunakan matras ini harus ekstra hati-hati. Oke, dari segi kekuatan dua matras ini yang lebih unggul. Selanjutnya lagi dari segi kepraktisan, dari tiga buah matras ini yang paling praktis itu adalah matras gulung ini lagi. Daripada matras angin ini, matras yang ini tinggal kita buka, sudah bisa kita gelar, sudah bisa kita duduk di sini atau rebahan. Kalau matras angin ini kita keburu tiup dulu, apalagi dalam keadaan mendesak, cuaca tidak bersahabat. Kita harus tiup ini dulu, tidak terlalu praktis menurut saya ini ketika digunakan di gunung. Kalau ini lebih praktis. Jadi dari segi kepraktisan, dua matras ini lagi yang lebih unggul daripada matras angin ini. Lanjutnya lagi dari segi packing. Packing berarti menata barang-barang kita, memasukkan ke dalam carrier. Jadi ketiga matras ini yang mana packingannya paling bagus. Menurut saya packingan yang paling bagus itu adalah matras angin ini. Tapi dikempesin dulu seperti ini. Ini bisa di-packing dengan lumayan kecil. Ketika dimasukin di dalam carrier itu tidak terlalu memakan banyak tempat. Jadi seperti ini. Usahakan dilipatnya paling kecil. Nah, jadi bisa di-packing seperti ini. Tapi jika kalian atau saya biasanya masih membuat matras gulung ini, saya letakin aja di luar carrier supaya tidak terlalu memakan banyak tempat di dalam carrier. Oke, dari segi packingan, matras angin ini yang paling bagus bentuk packingnya. Oke, yang terakhir yang saya jelasin di sini adalah harga. Ini adalah satu kata yang sering menjadi pertimbangan sebelum kita ingin membeli sesuatu. Saya akan jelasin di sini dari segi harga. Tiga buah matras ini harganya sangat bervariasi. Yang pertama saya akan jelasin harga karet hitam ini. Ini harganya di kisaran 40 sampai 50 ribuan. Selain harganya yang cukup murah, matras ini pun cukup mudah ditemukan dan lumayan bagus. Yang kedua di sini ada matras mereknya Consina ini yang aluminium foil ini berlapis bahannya foam. Ini harganya di kisaran 75 ribuan.
Sebenarnya ada lagi jenis lain dari matras gulung ini, yaitu jenisnya itu yang bisa dilipat, atau aluminium foilnya ini bisa bolak-balik juga atas bawah seperti ini. Cuman menurut saya yang seperti ini yang lebih bagus daripada yang bolak-balik itu terasa ketika dipakai itu terasa licin. Ketika dipakai di bidang tanah yang tidak rata itu membuat badan kita merosot, jadi menurut saya itu sangat tidak nyaman, apalagi ada bunyi kresek-kresek gitu saat kita memakainya di dalam tenda. Jadi untuk harga matras ini itu 75 ribuan, dan yang paling mahal di sini ini matras angin. Ini harganya di kisaran 300 ribuan sampai 1 juta, bahkan ada yang lebih 1 juta harganya ini. Matras angin ini, meskipun harganya ini lumayan mahal, tapi menurut saya kualitasnya ini tidak perlu diragukan lagi, memberikan kenyamanan yang pastinya lebih nyaman digunakan daripada dua matras ini. Tapi kembali ke kalian masing-masing, jika kalian pengen harga yang lebih murah, kalian dapatnya yang seperti ini. Namun jika kalian pengen yang lebih bagus, punya uang lebih, kalian beli matras angin ini, pastinya kalian mendapatkan kualitas yang lebih juga. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian ingin memilih sebuah matras itu, tentukan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan perlu diingat juga, setiap matras itu pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya juga masing-masing. Oke, sampai di sini dulu pembahasan seputar perlengkapan alat pendakian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Saya Dani Aridani, selalu semangat berkreasi, salam lestari.